Mulai dari Finlandia, Jerman, Jepang, Australia, Chili, hingga Indonesia. Negara-negara tersebut pernah mengalami krisis, tapi bagaimana sih cara mereka menyikapi krisis yang mereka hadapi tersebut? Saya Sabit Raira dalam review buku Upheaval. Buku setebal 400 lebih halaman dan terdiri dari 11 bab ini merupakan karya dari Jared Diamond. Jared Diamond ini merupakan seorang penulis buku terkenal yaitu buku Guns, Gems, and Steel yang merupakan buku favorit saya dan juga pernah saya review di channel YouTube saya. Nah, ceritanya kalau di buku Guns, Gems, and Steel, si Jared Diamond menceritakan tentang sejarah umat manusia sekitar puluhan ribu hingga ratusan ribu tahun yang lalu. Di buku ini dia akan menceritakan lagi-lagi sejarah, tetapi sejarah beberapa negara yang pernah ditinggalinya. Tapi nggak jauh-jauh amat sih, dia sejarahnya di kisaran tahun 1800-an ke atas, 1800-an ke atas gitu kan, sampai sekarang. Ceritanya, buku ini akan menceritakan tentang krisis-krisis yang dihadapi oleh negara tersebut dan bagaimana negara tersebut mengatasi krisis tersebut. Di awal bab dia akan menceritakan tentang individu manusia yang pastinya pernah mengalami krisis. Dan sebenarnya bagaimana cara kita menyikapi krisis itu merupakan salah satu faktor penentu gitu kan. Apakah kita ke depannya akan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Ya kalau kita ibaratnya pernah mengalami krisis, misalnya kita pernah diputusin pacar atau pencarian jati diri gitu kan, pernah merasa kecewa dengan sesuatu, dan kita menyikapinya dengan baik, mungkin ke depan kita bakalan menjadi orang yang lebih bijak, lebih baik lagi gitu kan. Sementara kalau kita menyikapinya dengan cara yang negatif, misalnya kita melampiaskannya ke dalam minuman keras, ke drugs segala macam, ya tentu itu akan berdampak negatif banget untuk masa depan kita. Nah, dari situ Jared Diamond memaparkan beberapa faktor gitu kan. Ada faktor-faktor inti yang sebenarnya harus kita lakukan ketika kita mengalami krisis tersebut. Jadi dia jabarin tuh faktor-faktornya. Dan ternyata faktor itu tersebut sebenarnya juga bisa digunakan untuk mengatasi krisis pada suatu negara. Dan itulah yang akan dibahas terhadap beberapa negara yang dia bahas tadi gitu. Jadi Jared Diamond akan mengawali ceritanya dari negara Finlandia, di mana Finlandia ini pernah mengalami krisis ketika masa-masa Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia Kedua, di mana karena dia ini memiliki posisi geografis yang berbatasan dengan Rusia, sehingga dia ibaratnya menjadi ancaman langsung oleh Rusia. Jadi Rusia itu menganggap dia ini mengancam Rusia, karena bisa jadi dari sebelah mereka lah mungkin serangan-serangan perang militer akan dilancarkan, sehingga Rusia memutuskan untuk menyerang Finlandia habis-habisan pada saat itu. Namun pada saat itu reaksi Finlandia nggak bagus, yang pada akhirnya Finlandia pernah luluh lantak lah diserang oleh Rusia. Tetapi pada akhirnya Finlandia bisa berkomunikasi dengan sangat baik dengan Rusia, dan bahkan sekarang Finlandia merupakan salah satu negara yang walaupun negaranya negara kecil banget Finlandia dibandingkan Rusia, penduduknya juga kecil banget dibandingkan Rusia, tetapi bahkan sekarang Finlandia merupakan sebuah negara yang sangat maju, yang ibaratnya perkembangannya itu jauh banget hingga saat ini. Nah, jadi akan diceritakan di situ apa sih yang dilakukan oleh si Finlandia ini. Nah, kemudian buku ini akan menceritakan tentang Jepang, di mana Jepang itu diceritain sebuah negara yang sejak dulu itu ibaratnya terisolasi banget dari dunia luar. Bahkan bahasa mereka pun itu beda banget dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia gitu kan. Nah, ceritanya Jepang ini setelah tahun 1800-an, ibaratnya orang-orang barat yang sudah mulai mengarungi lautan mulai datang ke Jepang. Tetapi Jepang ini memang sangat mengisolasi diri sendiri. Dan dia menutup banget gitu kan. Karena mereka juga sudah cukup hidup dengan sumber daya yang mereka miliki sendiri. Nah, kemudian pada akhirnya orang barat udah masuk, dan krisis yang paling parah terjadi pada Jepang itu ketika orang Amerika membombardir Jepang, dan itu benar-benar membuat mata Jepang terbuka kalau kekuatan Barat tuh kuat banget. Nah, akhirnya Amerika itu ibaratnya memaksa Jepang untuk membuat persetujuan, dan pada akhirnya Jepang setuju dengan alasan realistis gitu kan. Karena Jepang tahu kita nggak akan bisa ngalahin Barat, apalagi kalau Amerika udah gabung sama Inggris dan lain-lainnya. Dan Jepang memutuskan untuk bernegosiasi dengan negara Barat dengan tujuan untuk mempelajari teknologi yang dimiliki Barat. Mereka ingin pelajari dulu militernya, persenjataannya, dan segala macam. Dan itu ternyata berhasil banget, dan bahkan bisa bikin Jepang sukses banget militernya. Bahkan seperti kita ketahui, Jepang itu salah satu pemain utama dalam Perang Dunia Kedua. Tapi salahnya Jepang itu setelah dia sukses pas Perang Dunia Kedua, mereka nekat musuhan dengan Rusia, mereka nekat menginvasi Cina dan juga Korea, mereka juga perang dengan Amerika, dengan Inggris dan segala macam. Bahkan mereka menjajah Indonesia. Dengan artinya mereka menantang Belanda gitu kan, yang akhirnya itu dibayar mahal banget oleh Jepang dengan lulantak kembali dia setelah Perang Dunia Kedua gitu kan. Dan di sini akan dibahas kembali gimana cara Jepang mengatasi krisis yang mereka alami tersebut. Kemudian dari Jepang kita beralih ke Jerman. Jadi Jerman itu
krisis yang mereka alami itu pada saat era-era setelah kepemimpinan si Hitler. Seperti kita ketahui, Hitler itu dimusuhi banyak banget oleh negara-negara, yang artinya berbagai macam negara itu memusuhi Jerman banget. Dan setelah Perang Dunia selesai, Jerman itu ibaratnya benar-benar dikuasai oleh berbagai kekuatan negara, mulai dari Prancis, Rusia, hingga pun Amerika. Sehingga mereka harus nurut dan manut apa sih yang dimau oleh si Amerika di Rusia dan juga si Prancis. Bahkan waktu itu Jerman terbelah menjadi dua, Jerman Barat dan Jerman Timur. Tetapi komunikasi yang sangat baik oleh pemimpin-pemimpin Jerman setelah Hitler nyatanya bisa membalikan keadaan Jerman seperti sekarang gitu kan. Mereka akhirnya bisa menyatu dan akhirnya bisa menyelesaikan krisis mereka. Dan lagi-lagi itu dibahas oleh buku ini. Bagaimana Jerman bisa mengembalikan kejayaan mereka yang padahal pada tahun setelah Perang Dunia Kedua itu sampai sekarang mereka tuh bangkit menjadi kekuatan yang tetap kuat aja gitu kan di Eropa, walaupun pernah ditaklukkan secara luluh lantak banget lah gitu oleh berbagai negara. Itu Jerman. Nah, kemudian ada negara keempat yaitu Australia. Jadi Australia diceritakan apa sih krisis yang dialami oleh Australia? Jadi Australia itu kan sebenarnya sebuah benua yang ditinggali oleh penduduk asli yaitu aborigin. Namun kemudian orang-orang Inggris yang penjaranya udah kepenuhan, pusing mikirin narapidananya mau diapain, mereka memutuskan untuk mengirim narapidananya ke benua Inggris. Sekalian juga hidup di sana, mencoba hidup di sana sekaligus mengeksplorasi kira-kira jangan-jangan di sana banyak emas juga gitu kan barangkali. Nah, kemudian ternyata besar nih Australia, menjadi kekuatan yang besar dan kuat dan tetap setia pada Inggris. Jadi ternyata krisis yang dialami Australia itu adalah Australia itu masih mencari-cari jati diri. Jadi mereka itu walaupun jauh masih menganggap kami itu merupakan Inggris gitu kan. Karena seperti kita ketahui orang Inggris itu punya kebanggaan yang kuat banget tentang bangsa mereka gitu kan. Tapi pada akhirnya Australia mulai sadar karena Inggris pun harus ibaratnya mementingkan juga kebutuhan mereka, sehingga Australia itu kadang-kadang merasa tersingkirkan. Yang pada akhirnya Australia pun akhirnya membentuk negara sendiri dan membentuk kedaulatan sendiri, dan mereka mulai secara perlahan melepaskan ketergantungan mereka dari Inggris. Dan artinya mereka berhasil mengatasi krisis mereka tentang pertanyaan siapakah Australia itu sebenarnya gitu. Itu jadi Australia. Kemudian yang kelima ada negara Chili, negara di Amerika Selatan yang mereka nggak diserang dari luar sih waktu itu. Jadi mereka itu pernah mengalami konflik berdarah di dalam negeri mereka. Jadi mereka pernah dipimpin oleh militer yang disebabkan beberapa hal. Namun militer ini ternyata memberangus banget rakyatnya dan terjadi banyak banget pembunuhan yang terjadi di sana. Tetapi ya pada akhirnya selesai sih, perlahan selesai, walaupun memang negaranya nggak sampai menjulang tinggi banget prestasinya, tapi akhirnya mereka bisa mengatasi itu. Dan yang terakhir, buku ini akan membahas tentang Indonesia. Terus terang, krisis apa sih yang dialami Indonesia yang dibahas di buku ini? Bukan krisis ketika kita dijajah, tapi krisis setelah kita merdeka, yaitu krisis yang paling parah disebutkan adalah krisis pada masa G30 SPKI, di mana pada saat itu Partai Komunis Indonesia mencoba melakukan kudeta mungkin ya terhadap militer, dan mereka ibaratnya membunuh jenderal-jenderal kita dengan sangat sadis, dan itu parah banget. Tapi untungnya hal itu bisa dipatahkan dengan mudah dan dengan cepat oleh militer Indonesia. Jadi PKI berhasil ditangkap, berhasil dieksekusi, dan keadaan berbalik gitu kan. Namun nyatanya setelah keadaan itu berbalik, Indonesia perlahan gitu kan akhirnya kepemimpinan pun berhasil pindah dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Yang sebenarnya di awal-awal bagus sih kata buku ini Soeharto itu, tapi ternyata dia memerintah sampai 32 tahun gitu kan, gilanya. Yang akhirnya itu nggak bagus banget buat negara Indonesia, tapi setelah itu dia bisa berhasil diturunkan, dan mulai dari situ Indonesia bisa ibaratnya berangsur-angsur keluar dari krisis yang mereka alami selama ini. Nah, terkait Indonesia, jadi saya bahas, mungkin buku ini bakalan bikin panas banget kuping, baik itu pengagum Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Jadi di sini disebutkan bahwa Soekarno itu ya ibaratnya memiliki image yang nggak bagus-bagus juga di mata luar negeri, terutama di mata Amerika kan, karena dia pandangan politiknya memang agak berbeda gitu kan dengan Barat. Sementara Presiden Soeharto diceritakan sebagai presiden yang sebenarnya bagus, sederhana, tetapi selama kepemimpinannya ya korupsi merajalela. Walaupun buku ini menceritakan nih, pada masa Presiden Soeharto itu sebenarnya kata dia ekonomi Indonesia itu bagus banget gitu kan, dibandingkan waktu saat Soekarno. Karena Soeharto walaupun dia bukan seorang terpelajar, dia ngerti dia bukan terpelajar, dia ibaratnya ngerekrut orang untuk gimana caranya ekonomi kita bagus gitu kan.
Dan ternyata ekonomi yang dianut adalah ekonomi pasar bebas, dan itu disukai oleh negara-negara barat. Dan akhirnya investasi pun masuk Indonesia pada saat itu. Yang mana negara Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus banget. Tetapi praktek korupsi yang merajalela dan mendarah daging di era Soeharto ternyata benar-benar bikin Indonesia itu cacat banget. Bahkan si penulisnya menceritakan bahwa ketika zaman Soeharto saya ke Indonesia katanya kan, gampang banget menemukan praktek korupsi di mana-mana. Bahkan di bandara kata dia, saya itu kalau bayar kelebihan bagasi, saya itu nggak bayar ke maskapai, tetapi saya bayar ke perorangan. Di mana saya diajak keluar dari bandaranya, saya bayar di sana katanya kan. Jadi artinya uang itu nggak akan ngalir ke perusahaan, tapi ke kantong pribadi masing-masing. Yang mana itu bandara gitu kan, saya pikir bandara itu kan ibaratnya corong kita di mata dunia gitu kan. Kalau baru ke bandara orang-orang turis itu udah ngelihat korupsi, mereka pasti ilfil banget gitu. Jadi itu yang paling jelek selama Soeharto. Jadi bahkan di buku ini bertanya, kalau seandainya bukan Soeharto yang memimpin Indonesia pada saat itu, apakah Indonesia akan lebih baik? Gitu kan. Jadi si penulisnya menanyakan itu. Nyatanya penulisnya mengatakan enggak juga sih, karena kalau bukan Soeharto yang memimpin Indonesia pada saat itu, cuma ada dua pilihan. Soekarno, yang menurut dia enggak juga lebih baik dari Soeharto. Yang kedua, Partai Komunis, yang menurut dia juga enggak bagus. Karena bahkan mereka di awal kudeta pun sudah melancarkan pembunuhan kepada jenderal-jenderal gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian dia juga nyeritain bahwa Indonesia itu selama masa Soeharto itu sebenarnya terjadi banyak banget pembunuhan, termasuk juga pembantaian para anggota PKI itu sendiri yang banyak terjadi gitu kan. Dan itu merupakan presiden yang buruk untuk Indonesia di mata dunia. Setelah bahas tentang sejarah ke-6 negara tadi, kemudian buku ini meloncat gitu kan ke era sekarang. Jadi dia menceritakan dua buah negara sih, Jepang dan Amerika, tentang krisis apa sih yang dihadapi Jepang dan Amerika pada saat ini. Jadi pertama dia nyetain Jepang, kayaknya dia ini senang banget dengan Jepang dan dia merasa Jepang itu unik gitu kan. Jadi kata dia Jepang itu mengalami krisis yang pertama, yaitu Jepang itu terancam kehabisan penduduk gitu kan. Maksudnya penduduknya menurun drastis terus gitu kan. Karena orang-orang Jepang itu katanya nggak mau punya anak, dan wanita-wanitanya itu memang nggak mau ribet punya anak gitu kan. Dan yang kedua, memang di Jepang itu kesetaraan gender itu nggak bagus menurut buku ini. Karena kata dia banyak sih praktek-praktek di Jepang itu yang memang ibaratnya eh, pria itu memang jauh lebih superior daripada wanita dalam hal gaji, dalam hal apapun. Jadi memang pria lebih diutamakan gitu kan, sehingga kesetaraan gender di sana itu bisa dibilang nggak bagus. Kemudian yang kedua, Jepang itu punya utang yang gede banget, dan mereka itu karena tadi itu ibaratnya orang-orang mudanya itu sedikit dan orang-orang tuanya itu masih banyak gitu kan. Jadi pemuda Jepang itu usia produktif mereka itu jauh lebih sedikit dibandingkan orang-orang tuanya, sehingga artinya ke banyak tenaga yang terpakai di Jepang itu cuma sedikit karena orang tuanya kan pensiun, mereka istirahat di rumah, mereka nggak bisa produktif untuk pembangunan, sehingga utang Jepang banyak. Dan pokoknya komplikasi lah, masalah ekonominya juga sebenarnya nggak bagus kan. Bukan nggak bagus sebenarnya kan, tapi lebih kepada keseimbangannya agak kurang terjaga gitu kan antara penduduk usia tua dan penduduk usia mudanya. Itu Jepang. Nah, yang kedua tentang Amerika, jadi dia bahas juga krisis apa yang dialami Amerika. Jadi krisis yang dialami Amerika ini sebenarnya sekarang kata dia adalah terkait pelaksanaan demokrasi di negara tersebut. Karena menurut dia demokrasi yang terjadi di Amerika saat ini sebenarnya udah nggak mirip dengan demokrasi yang ada dan diagung-agungkan Amerika pada zaman dahulu kala. Karena politik di Amerika itu sekarang katanya ibaratnya para anggota, para politikusnya nggak kayak dulu lebih mengutamakan negara gitu kan. Sekarang itu emang ego masing-masing lah antar partai. Kemudian yang kedua, ada banyak banget hal yang dijabarkan yang mana itu sebenarnya sudah membuat polarisasi yang sangat kuat banget di masyarakat Amerika Serikat itu sendiri. Bahkan udah biasa banget Amerika Serikat itu dalam politik itu mereka bahkan sampai melarang banget keluarganya misalnya nikah dengan pendukung partai yang berbeda gitu segala macam, sehingga itu nggak bagus banget. Dan masing-masing pendukung partai ini menutup mata, mereka nggak mencoba untuk membuka dirinya untuk memahami ideologi yang dimiliki partai-partai lain gitu. Jadi sehingga itu krisis. Dan sekarang kalau melihat Amerika itu kata dia, kita kayak tinggal nunggu waktu gitu kan katanya, untuk melihat Amerika itu mengalami kemunduran yang sangat jauh sekali dalam perpolitikan gitu. Nah, kemudian pada bab terakhir-terakhir banget, dia juga membahas tentang krisis apa sih yang dialami dunia secara keseluruhan. Jadi nggak cuma negara. Ada beberapa hal, tetapi yang paling parah banget dan yang paling
saya ingin ingat banget adalah terkait dengan perubahan iklim. Di sini dia menceritakan sejarah diamond. Padahal dia sepanjang buku nggak ada loh cerita tentang perubahan iklim, tetapi di bagian akhir dia menjabarkan ini dengan panjang banget. Intinya bahwa iklim kita saat ini sebenarnya mengkhawatirkan banget. Dan satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk itu adalah kita harus menghentikan atau menemukan energi-energi yang lebih hijau gitu kan untuk digunakan sehidup kita sehari-hari. Karena kata dia konsumsi manusia itu semakin maju negaranya, semakin baik pertumbuhan ekonominya, maka konsumsi per individu itu semakin meningkat juga. Sebagai contoh kita sekarang sedikit ngidupin AC, terus ngidupin lampu, terus TV dibayangkan hidup segala macem. Terkait makanan juga kita boros dalam hal makan. Kita makan beli di restoran, kadang-kadang kita nggak habis, dimana itu dibuang-buang. Dan itu mubazir banget, dan itu katanya jelek banget, dan itu bakalan merusak iklim banget. Yang mana kalau menurut buku ini, kalau saya baca malahan 100 tahun lagi dunia kita ini kayaknya udah nggak bisa lagi ditempatin gitu kan. Sehingga ini sebenarnya mengancam banget. Tetapi belum ada sampai sekarang gerakan yang benar-benar terlihat dari dunia ataupun dari negara-negara besar yang ada di dunia pada saat ini, sehingga buku ini sebenarnya menekankan bahwa kita tuh harus care loh dengan iklim kita harus mulai mengurangi penggunaan bahan bakar dan segala macam gitu kan, segala macam, dan melakukan penemuan-penemuan dan penggunaan energi-energi hijau yang lebih ramah lingkungan. Terkait rating, buku ini dapat rating 3,87 dan sudah ada rating sekitar 4 ribuan user di goodreads.com, dan kalau saya sendiri yang diminta rating, saya akan kasih rating bintang 4. Dan buku ini saya rekomendasiin banget buat kamu yang memang tertarik belajar tentang sejarah-sejarah dunia. Jadi di sini ada sejarah, tadi kan sejarahnya beberapa negara tadi, tapi memang sejarahnya emang nggak detail, sejarahnya hanya berfokus pada sejarah-sejarah pada masa krisis negara tersebut saja. Nah, sekian dari saya harap review kali ini bisa membantu kamu menentukan bacaan kamu selanjutnya. Kalau kamu suka silakan like, kalau nggak suka silakan dislike. Akhir kata, terima kasih.